Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aulia Putri dengan NPM 2019-01500-00214 dari kelas R5C. Di sini saya akan melakukan kegiatan video cyber counseling untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Informasi dalam Data. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali ya kita dapat berjumpa pada kali ini. Tapi sebelumnya, ada yang bisa Ibu bantu? Gimana ya, Bu? Sepertinya ada sesuatu yang penting ya, sehingga kamu menghubungi Ibu untuk melakukan kegiatan konseling pada Zoom kali ini. Iya, Bu. Sebenarnya ada sesuatu yang penting yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin bicarakan juga, Bu. Tetapi saya bingung, Bu, harus mulai pembicaraan ini tuh dari mana? Oh, seperti itu. Coba sekarang kamu atur posisi duduk yang nyaman, relax aja untuk cerita sama Ibu, dan semoga nanti ke depannya sinyal kita bagus ya untuk melakukan konseling pada kali ini dan tidak ada hambatan. Iya, Bu. Sebelumnya bisa perkenalkan diri, namanya siapa? Jadi nama saya Salma Setia, Bu. Oh, sama dari kelas mana? Saya dari kelas 11B, Bu. Oh, Salma baru konsultasi ya sama Ibu ya? Baru pertama ya ini? Iya, Bu. Ini konsultasi pertama saya sama guru BK. Oh, Sebenarnya saya dari dulu tuh pengen ketemu sama ibu, pengen cerita gitu Bu, pengen menyampaikan semua yang ada di lubuk hati saya, ingin konsultasi sama ibu, mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi ini. Tapi saya masih ragu Bu untuk bercerita sama orang, karena saya uh, termasuk orang yang sangat rapat banget Bu, nggak bakal mau cerita sama orang yang belum dipercaya gitu Bu. seperti itu. Kamu tenang aja ya, pokoknya di dalam kegiatan konseling maupun secara offline maupun secara daring seperti ini, asas kerahasiaan dalam kegiatan konseling, khususnya sama Ibu ya, dalam bimbingan konseling kali ini kita akan menerapkan asas kerahasiaan. Jadi semua cerita yang kamu ceritakan pada kali ini itu cuma bisa diketahui oleh kita berdua saja. Jadi kamu sekarang sudah tidak ragu lagi kan untuk menceritakan permasalahan kamu kepada ibu, karena kan kamu sudah bercerita kepada orang yang tepat yang untuk menceritakan permasalahan kamu. Iya Bu, sekarang saya sudah merasa kayak yakin gitu Bu buat menceritakan permasalahan yang saya hadapi, karena saya ngerasa permasalahan ini tuh semakin hari semakin rumit Bu. Oke, baik ya Ibu bisa mengerti nih gimana uh, dan memahami perasaan yang kamu hadapi saat ini. Berarti kalau misalkan kamu sudah menghubungi orang lain untuk menceritakan permasalahan kamu, berarti permasalahan yang kamu hadapi itu sudah rumit ya. Dan kayaknya permasalahan yang kamu hadapi ini sangat mengganggu ya, sehingga sampai menghubungi Ibu. Ya Bu, ini permasalahan ini tuh sangat rumit menurut saya ya Bu. Semakin hari tuh kayak ada aja gitu yang bertambah-tambah, jadi makin membesar gitu malah permasalahannya. Jadi itu sebenarnya saya bingung Bu, terus saya juga kesel, kayak entah saya harus ngapain gitu, kayak saya harus bagaimana ngadepin permasalahan ini, saya bingung Bu, mencari jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh, jadi kamu merasa sangat kesal dan tertekan dengan permasalahan kamu hadapi dan tidak tahu jalan keluarnya bagaimana ya. Sebenarnya apa sih hal yang bikin kamu merasa kesal seperti itu? Bisa diceritakan secara detail dan perlahan aja ke Ibu. Ya Bu, jadi ceritanya gini,
saya tuh merasa kesal sama kedua orang tua saya. Kayak kenapa saya malah dimarahin setiap hari saya keluar, padahal keluarga saya itu tuh untuk belajar bareng sama teman-teman saya, Bu. Padahal kan itu menurut saya itu hal positif gitu. Dan itu juga salah satu cara saya supaya selama pembelajaran daring ini eh, biar saya nggak jenuh gitu, Bu. Oke, jadi selama ini kamu menghilangkan kejenuhan kamu untuk belajar di luar bersama teman, tapi orang tua kamu tidak senang gitu ya, malah memarahi kamu ya. Iya, Bu, orang tua saya malah memarahi saya gitu. Padahal kan menurut saya ini hal yang positif gitu. Lagian juga kan dengan kayak cara saya metode belajar seperti itu, prestasi akademik saya nggak nurun juga, Bu, gitu. Nggak ada penurunan. Justru malah bagus gitu, karena saya berdiskusi gitu ke teman-teman saya, bisa bertukar pikiran. Tapi orang tua saya malah selalu marahin saya gitu. Oke, tapi kamu udah pernah tanya belum sebenarnya apa sih alasan mereka memarahi kamu ketika pergi keluar bersama teman kamu gitu? Alasan yang lebih detail gitu. Pasti kan ada alasan lain nih. Selain memarahi kamu, pasti juga alasan ini tuh penting gitu buat kamu. Jadi gini, Bu, pernah uh, mama saya ngomong, bilang waktu itu ketika mama saya lagi marahin saya kan, katanya kayak kamu udah sih ngapain gitu, kamu belajar di luar, mending kamu belajar di rumah aman, terus bisa juga kan sekalian bantuin orang tua, apalagi tuh kamu anak perempuan satu-satunya gitu. Nah dari ucapan itu kayak saya merasa seolah-olah tuh kayak selama ini kayak gue nggak pernah gitu emang bantuin orang tua, kayak padahal kan aku juga bantu dikit-dikit kok, Bu, gitu. Aku sambil ketika aku belajar gitu, kalau aku ada kayak jam kosong nih, aku bantuin orang tua gitu. Entah itu buat beres rumah atau lain sebagainya gitu. Kayak aku tuh paling gak suka ketika aku ngelakuin sesuatu yang menurut aku positif, terus dilarang-larang gitu. Kayak apaan sih, kan gue ngelakuin hal positif gitu, kenapa lu harus mesti larang-larang gitu. Iya, Ibu ngerti ya. Jadi tuh mama kamu melarang kamu pergi belajar di luar sama teman-teman kamu karena orang tua kamu tuh pingin kamu tuh lebih sering membantu orang tua kamu di rumah gitu. Tapi dengan sikap orang tua kamu yang begitu, kamu merasa kesal dan tertekan ya. Padahal menurut kamu itu yang kamu lakukan itu adalah hal yang positif ya menurut kamu. Iya, Bu. Ya menurut saya dengan ngelakuin cara itu ya hal positif gitu kan, karena bersangkutan juga dengan keberlangsungan pendidikan saya kan gitu. Eh, ya pokoknya kayak gitulah, Bu. Tapi saya juga bingung, Bu. Gimana biar orang tua saya tuh bisa ngertiin saya gitu. Ngertiin posisi saya gimana gitu. Biar saya tetap bisa belajar di luar rumah dan orang tua saya itu nggak marah-marah lagi sama kegiatan saya yang hal positif itu. Oh iya, jadi gini, mama kamu kan memarahi kamu karena kamu tidak bisa mengatur waktu ya. Gitu. Terus sehingga waktu yang kamu habiskan mungkin lebih banyak di luar dibanding waktu kamu di rumah. Apalagi kan sekarang posisinya lagi kasus pandemi ya. Justru pemerintah bahkan memerintahkan semuanya untuk belajar dari rumah. Terus juga sekolah juga memang sudah dirumahkan. Jadi memang sebaiknya pembelajaran itu dilakukan di rumah aja. Mungkin mama kamu khawatir jika nanti kamu bisa terkena virus corona mungkin kalau misalkan terusan belajar di luar, apalagi kan nanti kamu bertemu orang-orang banyak, teman-teman kamu kan nanti kita nggak tahu teman kita itu sudah sehat atau belum atau gimana kan terkait dengan kondisinya gitu. Nah sebenarnya boleh-boleh aja sih belajar di luar asalkan kita bisa membagi waktu nih antara di rumah dan di luar itu gimana dan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Tapi jangan sampai dilakukan setiap hari juga. Iya, Bu. Ya, saya sih memang menyadari, Bu.
selama saya di luar itu saya kadang tuh suka lupa gitu sama waktu. Saya lebih kebanyakan memang ada di luar rumah dibanding kumpul bersama keluarga gitu, me time. Tapi kan saya juga butuh Bu suasana yang baru gitu, suasana yang apa namanya yang beda dari sebelum-sebelumnya. Lagian juga kan kalau misalkan saya belajar di rumah terus-terusan itu membuat saya boring gitu, kayak kesel sendiri, kayak jenuh, kayak bete. Terus eh, saya ngerasa juga tuh suasana pembelajaran yang baru tuh penting menurut saya gitu, biar otak saya tuh refresh baru gitu Bu. Tapi saya juga tidak berani Bu kayak ngomong hal ini ke orang tua saya gitu, karena saya takut orang tua saya itu marah lagi sama saya dengan ide-ide yang saya miliki gitu Bu. Saya takut ditentang sama orang tua saya Bu, dan justru nanti malah orang tua saya ngelarang saya untuk selama-lamanya gitu Bu, nggak bisa belajar di luar lagi gitu. Oke, kamu kan sudah mengajari nih, kamu sudah menyadari bahwa kamu nih belum bisa mengatur waktu antara belajar di luar dan juga di rumah gitu ya. Jadi karena menurut kamu juga suasana belajar itu memang dibutuhkan, kalau begitu kamu sudah merasa belum apa yang kamu lakukan selama ini itu benar? Dan orang tua kamu apa memang benar tidak memahami perasaan kamu? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir orang tua saya ada benernya juga sih Bu, ngelarang saya buat berpergi-pergian keluar gitu di masa pandemi kayak kayak sekarang ini ya Bu. Ya mungkin mereka khawatir kalau saya terlalu banyak gitu menghabiskan waktu di luar rumah, takutnya saya bisa mungkin terkena juga sama virus ini gitu kan, karena bahaya kan, terus gampang juga menyebarnya. Eh, ya apalagi kan saya sekarang itu anak perempuan ya satu-satunya Bu. Tetapi juga saya ngerasa orang tua saya tuh tidak memahami keinginan saya gitu, tidak memahami apa yang saya inginkan gitu. Oh, baik Ibu, mengerti ya apa yang kamu rasakan ya. Jadi kamu tuh merasa orang tua kamu tidak memahami nih keinginan kamu ya. Tapi sebelumnya, apakah kamu juga udah pernah memahami perasaan orang tua kamu gimana atau keinginan orang tua kamu gimana? Eh, Gimana ya Bu? Saya sebagai anak juga menyadari sih Bu, kalau saya tuh belum bisa memahami perasaan orang tua saya gitu. Terus apa yang menjadi keinginan mereka untuk kepada saya gitu. Dan saya juga ngerasa sih, saya menyadari kalau saya juga masih mementingkan ego saya sendiri. Oh, jadi kamu kan mengatakan yang belum bisa memahami perasaan dan keinginan dari orang tua kamu. Tapi kamu juga belum melakukan apa-apa nih untuk hal ini. Bener Bu, saya belum memahami orang tua saya sendiri, dan saya ingin mencoba untuk itu Bu, untuk memahami perasaan orang tua saya gitu. Nah, sekarang sepertinya kamu ingin mencoba untuk memahami perasaan dan keinginan orang tua kamu. Ya, saya akan berusaha mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan di luar dan membantu mama juga Bu di rumah. Nah, oke. Sekarang gimana nih harapan kamu untuk kedepannya mungkin seperti apa? Ya, saya sih inginnya mama ngebolehin saya untuk belajar di luar rumah ya Bu. Tetapi tidak terlalu sering gitu. Minimal ya seminggu sekali lah Bu. Dan tetap keluar itu juga saya tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah kan ya Bu ya, untuk mengurangi angka penyebaran virus ini gitu kan. Eh, Terus juga saya berusaha untuk bisa membagi waktu saya antara di luar rumah dengan di dalam rumah gitu, untuk membantu
pekerjaan orang tua saya mungkin di rumah gitu kan. Saya juga akan berusaha biar bisa biar bisa memahami gitu Bu, apa yang diinginkan kedua orang tua saya gitu kepada saya gitu. Nah, tadi kan kamu sudah uh, berbicara tentang harapan kamu untuk kedepannya gimana. Nah, sekarang untuk merealisasikan dari harapan kamu tadi, selanjutnya nih apa yang ingin kamu lakukan? Uh, untuk merealisasikan harapan saya sih, saya akan mungkin saya akan mencoba meminta izin ya Bu kepada kedua orang tua saya untuk saya bisa belajar di luar rumah gitu kan Bu, dengan keinginan saya, dan juga uh, saya akan meluangkan waktu uh, waktu banyak di luar rumah gitu Bu, buat me time sama keluarga saya sendiri gitu sih Bu. Oke. Coba nanti setelah kegiatan ini selesai, kamu coba deh meminta izin dan membicarakan baik-baik ya dengan orang tua kamu, tentunya dengan kesepakatan kamu dan orang tua kamu, dan untuk meminta izin perihal dari harapan kamu. Iya Bu, sekarang saya sudah merasa memiliki keberanian untuk mengutarakan keinginan saya gitu Bu. Oke. Gimana nih jika ibu memberikan pekerjaan untuk kamu di rumah agar ibu bisa mengetahui nih sejauh mana sih perkembangan kamu dalam menjalankan program yang telah kita rencanakan tadi. Oke, baiklah Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Nanti ibu akan memberikan format buku gitu yang kamu harus isi nih dengan hal-hal yang akan kamu lakukan di rumah sesuai dengan program yang tadi kita telah rencanakan. Gimana? Jadi, Iya Bu, saya mengerti. Saya akan melakukannya Bu. oke. Selanjutnya nih, kamu butuh waktu berapa lama nih yang bisa kamu luangkan untuk uh, merealisasikan program ini? Mungkin saya akan meluangkan waktu untuk merealisasikan keinginan saya ini seminggu sekali lah Bu, untuk kayak misalkan berkumpul bersama keluarga saya gitu. Kemudian untuk belajar di luar itu mungkin seminggu sekali, ya maksimal pada waktu maghrib saya sudah harus ada di rumah gitu, sehingga saya bisa makan bareng sama keluarga saya di rumah gitu. Oke ya, jadi kamu akan melakukan penjadwalan sekali dalam seminggu nih, dan setiap malam ya. Kemudian kamu juga, ibu juga masih akan memantau nih dalam 2 minggu ke depan tersebut apa ada perubahan atau tidak di dalam permasalahan kamu. Ya baiklah Bu, saya akan berusaha dalam 2 minggu tersebut untuk merealisasikan keinginan yang telah direncanakan sebelumnya. Oke, nanti kemudian dari program yang telah kita rencanakan tadi, langkah-langkah apa saja nih yang akan kamu lakukan ke depannya? Mungkin nanti langkah-langkah yang saya ambil itu, pertama saya akan meyakinkan kepada kedua orang tua saya untuk meminta izin untuk mengadakan kegiatan belajar di luar rumah dengan waktunya itu mungkin 1 kali dalam seminggu ya Bu. Kemudian saya juga akan mengurangi kegiatan di luar gitu. Ingat waktu lah Bu, intinya gitu. Terus biar bisa meluangkan waktu sama keluarga saya di rumah, dan saya juga bisa membantu pekerjaan rumah dan membuktikan kalau saya tuh bisa gitu berprestasi gitu.
Nah, oke, kalau misalkan sekarang kamu sudah merasa lebih baik nih dari sebelumnya kan, karena juga kamu sudah memiliki gambaran ke depannya ya. Tapi nanti Ibu tekankan ya, berarti nanti di sini kamu semoga bisa merealisasikan harapan-harapan kamu ke depannya. Jadi permasalahan kamu yang hadapi sekarang bisa terselesaikan dan tidak merasa tertekan lagi dengan permasalahan ini. Semoga kamu juga nanti ke depannya setelah permasalahan ini nanti selesai, ada perubahan, semoga permasalahan-permasalahan yang lain juga dapat bisa kamu kendalikan dengan sendiri ya, karena uh, banyak sekali sih pelajaran yang bisa kita dapat pada kegiatan kali ini juga, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih karena juga kamu sudah berani dan percaya untuk cerita ke Ibu kalau misalkan lain kali ada permasalahan lagi yang buat kamu menjadi tertekan dan mengganggu kegiatan kamu, kamu juga bisa menghubungi ibu. Jangan sungkan untuk menghubungi ibu lagi. Dan apalagi ya, ibu rasa udah cukup sih sampai pertemuan pertama ini. Nanti semoga kedepannya permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang juga cepat selesai ya. Iya Bu, amin. Sebelumnya saya ucapin baik banget nih Bu, terima kasih karena Ibu telah menjadi pendengar yang baik buat saya gitu, sehingga saya bisa menemukan solusi, menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya mungkin itu aja Bu yang untuk hari ini yang saya ceritakan gitu Bu. Kalau kayak gitu, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Kita tutup ya.